Baik, Bante. Saya boleh izin bertanya, Bante. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini mengenai Eka Gata, Bante. Kan seperti yang saya pahami dari penjelasan Bante sebelumnya, kalau Eka Gata itu ya tidak hanya pada meditasi saja, Bante. Tapi juga dalam kondisi sehari-hari juga ada juga yang namanya Eka Gata, Bante. Nah, di sini yang ingin lebih dulu saya ingin dalam pemahaman saya Eka Gata itu juga misalnya ya terbawa suasana, Bante. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika seseorang mengembangkan meditasi hingga sampai tahapan ekagata itu, Bante. Hmm. Nah, itu nanti dari pengembangan yang dilakukan tersebut diarahkan kemana, Bante? Hmm. Dan tahapan yang di... Baik, Bante. Dan tahapan tersebut kenapa? Dalam tahapan ketika... Saya jadi lupa. Mungkin itu aja tuh yang sebelumnya, Bante. Jadi kalau dikatakan ekagata itu adalah satu fenomena batinia, faktor batinia yang tidak hanya dalam bermeditasi kemunculannya, melainkan juga muncul di setiap kemunculan pikiran. Kalimat seperti ini tidak bisa dibahasakan seperti yang Samanera ucapkan tadi. Yaitu bisa ada pada kondisi pikiran yang tidak meditatif. Kata bisa ada pada, nah itu namanya. Oleh karena apa? Keberadaan faktor batiniah yang disebut ekagata ini memang selalu muncul. Dan kontradiksi kedua dari pertanyaan Samanera itu adalah jika ekagata itu memang setiap saatnya muncul ke dalam pikiran, baik dalam keadaan meditatif atau tidak meditatif, bagaimana pengembangan batin bermeditasi itu disebutkan dalam upaya untuk mencapai ekagata. Ekagata sudah ada sebelum diupayakan untuk dicapai. Betul enggak? Iya, betul. Nah, itu tadi yang saya Itu ragu. sudah kontradiktif itu gitu. Yang diupayakan muncul ke dalam batin itu adalah kusalawitakanya. Jadi pemikiran pada objek, Bante. Yang baik. Kusalawitaka, apa itu kusalawitaka? Pemikiran dari sisi bajiknya, pemikiran dari sisi nilai luhurnya, pemikiran dari sisi kebijaksanaannya ketika seorang pemeditasi itu menengarai objek, khususnya objek yang diangkat sebagai ya proses pengembangan batinnya itu. Nilai luhurnya itu yang dikembangkan, dimampatkan, diupayakan muncul hampir setiap kemunculan pikiran. Yang setiap kemunculan pikiran itu ada apa tadi itu? Ada ekagata. Keberadaan ekagata yang mengikat atau menyatukan pikiran dengan objek secara beruntun, secara berkelanjutan, itu yang disebut dengan secara ketetapannya, secara persepakatannya disebut dengan keteguhan atau samadhi. Yang walaupun penjelasan secara filosofisnya samadhi itu tidak lain juga ekagata, tapi itu kan secara penjelasan secara ininya. Jadi ekagata itu tidak perlu dikembangkan. Ekagata sudah muncul ketika orang tidak bermeditasi. Ekagata itu apa? Ketika melihat satu gelas yang berisi teh.
setelah dicicip gitu ya, merasakan rasa tehnya, mencium bau tehnya, ketika airnya yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya menyentuh pas di lidah, di permukaan mulut. Semua proses itu disertai oleh pemikiran. Dan dalam hal ini teh ini, warnanya bagaimana, rasanya bagaimana, baunya bagaimana, konturnya bagaimana, secara ininya bagaimana, itu selalu muncul yang namanya ekagata bermunculan bukan hampir, di setiap indera ini melihat objek, itu selalu ada ekagata. Jadi ekagata tidak perlu dikembangkan, itu sudah naturalnya muncul. Seperti perasaan juga tidak perlu dikembangkan. Kita melihat apa, mendengar apa, sudah akan otomatis disertai dengan perasaan. Termasuk perasaan yang kita tidak tengarai sebagai perasaan. Aku lihat dia tapi nggak merasa apa-apa kok. Ya itu bahasa umum. Aku sudah melihat barangnya, tapi aku nggak berasa apa-apa. Memang ada di masyarakat ungkapan seperti itu. Tapi patut diketahui itu adalah bahasa awam. Perasaan selalu akan muncul pada setiap kemunculan pikiran juga, seperti halnya ekagata. Terus ini sudah menjelaskan belum atau pertanyaan berikutnya? Sudah menjelaskan sih Bante mengenai ekagata. Sudah menjelaskan tentang seluk-beluk ekagata. Iya Bante. Begitu. Tapi di sini saya boleh mengaitkannya dengan ini nggak Bante? Dengan kata keberpihakan Bante mengenai ekagata ini. Oke, lanjut gimana? Nggak hanya konfirmasi saja sih Bante. Apa yang dimaksud dengan keberpihakan? Jadi kalau dalam pemahaman saya keberpihakan itu ya bagaimana seseorang itu berpihak pada sesuatu yang dianggapnya itu Bante. Dianggap menurut pandangannya itu Bante. Jadi kan misalkan kalau ekagata kan itu kan kayak misalnya ya tadi terbawa suasana gitu Bante. Ekagata maksudnya terbawa suasana. Iya, contohnya. Terus, kalau keberpihakan ini kan juga sama Bante. Kalau misalnya orang berpihak pada sesuatu yang menyenangkan itu kan jadi timbul kesenangan juga Bante. Makanya ada yang namanya UPK. Yang artinya itu adalah justru ketidakberpihakan. Nama lain dari ekagata. Atau nama lain dari bukan nama lainnya, adalah teman sejati atau teman yang seiring dengan UPK, antara UPK dan ekagata ini. Ekagata artinya terpusat. Tetapi terpusatnya itu kan terpusat secara umum. Artinya pikiran terpusat karena dilandasi oleh kesenangan indrawi, kemudian matanya sampai melotot, terbelalak, terpancang di situ, melirik pun tidak mau, takut ini sudah berubah, sudah pindah. Itu juga ada ekagata, gitu. Nah, disebut sebagai punya keberpihakan atau punya apa tadi itu? Satu lagi istilahnya itu. Yang terbawa suasana Bante. Terbawa suasana. Secara semantik, secara permanaan tidak salah itu, istilah itu. Tetapi itu adalah digunakan untuk keberpihakan itu, terbawa suasana, itu adalah sudah dorongan hal-hal buruk. Kalau yang digunakan sebagai alat dalam pengembangan batin, yaitu ketika batin melihat objek meditasi, kemudian menyertakan nilai luhur dari sisi cinta kasihnya, dari sisi tidak indahnya, terus mencecar objek dari sisi ketidakindahan,
bisa disebut bahwa pikiran berpihak, punya keberpihakan pada sisi ketidakindahan. Bisa dikatakan pikiran terobsesi oleh ketidakindahan. Dan terus berada dalam ketidakindahan dalam melihat objek itu. Tetapi keberadaan seperti ini, mengetahui objek sebagai hal yang, atau dari sisi ketidakindahan ini, tidak pergi ke kanan, tidak pergi ke kiri, tidak lari dari objek selain, tidak lari ke objek yang lain selain objek itu dengan sisi ketidakindahan. Ini juga bisa dimengerti sebagai keberadaan tidak berpihak. Artinya apa? Tidak lari ke sana kemari. Selalu berada di objek itu. Dan dalam hal ini, ketika muncul nilai luhur, berupa ketidakindahan, berupa cinta kasih misalnya. Kalau cinta kasih belum dapat. Ketidakindahan. Yaitu ini sudah masuk ke jana keempat. Berupa keberadaan yang memunculkan kesenangan ragawi juga tidak, memunculkan kebahagiaan juga tidak, memunculkan kebencian, iritasi juga tidak. Kalau sampai muncul kesenangan, itu kemudian ada keberpihakan enggak? Melihat sesuatu, muncul kemudian kesenangan, ini muncul keberpihakan enggak? Muncul. Melihat sesuatu, kemudian muncul iritasi, itu ada keberpihakan enggak? Kalau melihat sesuatu, ya tidak muncul kesenangan, tidak muncul menyenangi, tidak muncul membenci, ada keberpihakan enggak? Tidak ada, tetap di situ. Yang mana nama lain dari UPK atau ketidakberpihakan ini adalah tatra majata. Tatra itu di sana itu. Di sana itu. Di sana mana? Ya di dalam pikiran itu. Terhadap objek itu. Majata, keberadaan tengah. Keberadaan tengah terhadap objek yang sedang diangkat dalam pengembangan batin. Artinya apa? Selalu terpusat ke dalamnya. Namanya tatra majata, tidak ada keberpihakan, tidak ada penyerongan, tidak ada ketimpangan, tidak ada berat sebelah. Karena berat sebelah melihat sesuatu itu sering orang terpicu untuk berat sebelah. Kalau tidak menyenangi membenci. Berat sebelah namanya. Understand? Mencoba untuk memahami, Bante. Anumodana semuanya. Ya, mendengar dhamma selain berbuat bajik berupa perdana makanan, perdana materi. Perdana materi mengenyangkan tubuh. Mendengar dharma mengenyangkan batin. Membuat batin puas, lega, tercerahkan. Itu juga makanan juga, namanya ahara. Ahara, makanan. Jasmani perlu diasupi dengan makanan, batin pun perlu diasupi dengan makanan. Anumodana ya. Sapitiyo wiwajantu